Pertanyaannya sekarang adalah, sampean di daerah sampean itu pakan alternatif apa yang mudah sampean temukan dan harganya murah? Karena kalau harganya pun mahal seperti daerah saya, kenapa saya tidak menggunakan dedak? Karena selain langka juga mahal, bos. Kalau saya hitung-hitung nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Dan untuk kali ini kita akan bersharing tentang ternak ayam kampung menggunakan pakan alternatif. Dan ini pagi-pagi ayamnya udah lapar ya. Udah pada lapar. Untuk ini kita kasih ampas kelapa, bos. Ampas kelapanya sebagai bahan pakan alternatif kita. Jadi karena ini ayamnya udah pada lapar, terutama yang pembesaran ya, sudah nggak kondusif, kita kasih makan ayam dulu, nanti kita lanjut, bos. Oke, simak terus dan jangan lupa like video ini. Oke, baiklah bosku. Dan ini kita baru selesai memberi makan, dan seperti sampean lihat di sini kita memberikan pakan alternatif ya. Jadi komposisi pakan kita di sini kurang lebih sekitar 40% kita pakaikan ampas kelapa ya. Ampas kelapa, kemudian 40% dedak jagung. Seperti ini penampakannya. Dedak jagung 40%, dan 20%-nya kita beri ini. Selanjutnya kita tambahkan jamu-jamuan. Jamu-jamuannya habis, hari ini kita mau bikin lagi. Dan seperti sampean lihat, nggak ada satupun ayam yang nggak makan, semua nafsu makannya bagus. Dan di sana juga, jadi salah satu kunci seperti kita ketahui bersama ya bos, bahwa menggunakan pakan alternatif untuk ternak ayam kampung ini sebenarnya menjadi salah satu kunci dari keberhasilan peternakan kita. Kenapa? Karena sampai hari ini saya belum pernah ketemu peternakan ayam kampung yang bisa untung ketika menggunakan pakan full pabrik. Saya belum pernah ketemu bos, kecuali kalau untuk kategori petelur. Dan sampai hari ini juga sebenarnya untuk teman-teman peternak yang menggunakan kategori petelur itu masih menyiasati dengan cara sebagian ya, menggunakan satu atau dua jenis bahan pakan alternatif seperti dedak, jagung, dan lain sebagainya. Kalau yang benar-benar full pakan jadi petelur, saya belum pernah nemu bos. Kalaupun saya ada nemu, mungkin satu di antara sekian banyak peternak ya. Dan itu pun biasanya untuk kategori petelur saja. Kalau untuk pedaging, impossible kalau masih menggunakan full pedaging dengan menggunakan
pakan jadi. Kenapa? Karena kosnya lebih tinggi dibanding harga pasar. Dan ini kalau dihitung-hitung dari masa panen memang cukup panjang bos, dibanding kalau kita beternak broiler atau ayam pedaging ya. Kalau ayam pedaging kan 35 hari 40 hari bisa panen. Sementara kalau untuk ternak ayam kampung yang tercepat itu joper dengan 60 hari. Banter itu kalau kita mau target 1 kilo itu di 2,5 bulan baru bisa nemu. Kalau 2 bulan atau dalam waktu 60 hari itu berat. Sedangkan joper aja itu kalau dari populasi 100 itu paling 20 hanya 30% saja, hanya dari 60 hari itu bisa nembus 1 kilo. Paling ya nyentuh angka 89 aja, 89. Kalau 1 kilo itu masih dari 100 ekor itu ya paling kita hanya bisa nembus 20, hanya 30% aja. Jadi ini kendalanya bos ya. Kita di sini membahas tentang pakan alternatif. Penggunaan pakan alternatif ini adalah salah satu cara kita dalam mereduksi penggunaan biaya pakan. Karena biaya pakan ini menentukan 80 hingga 90% apakah kita bisa mengelola manajemen pakan ini sehingga peternakan kita bisa untung ke depan. Karena kalau kita hanya berfokus pada untung penjualan itu belum bisa bos. Contoh nih, sampean punya pasar bagus, contoh di daerah saya ya, 1 ekor yang bobot 12 sampai 15 itu kan bisa menyentuh angka 60.000, 50 60 lah. Kalau bobot 1,2 itu 50.000 per ekornya. Nah, kalau kita ngotot umpamanya ternaknya di bobot 1,5 dan itu pun pejantan, itu bisa aja lah kita dapat harga cukup bagus. Tapi untuk waktu sekian lama itu, apakah biaya pakan itu nutup bos dengan harga segitu? Nah, ini yang jadi masalah. Jadi salah satu cara menyiasatinya adalah dengan cara ya ini tadi, menggunakan ini. Nah, sementara saya untuk ampas kelapa itu dapatnya 10.000 sekarung ya. Ini kebetulan saya belum fermentasi. Sekarung ini saya dapatnya 10.000. Dan saya menggunakan ini dedak jagung, harganya di daerah saya 6.000. Berarti kalau saya menggunakan anggaplah 40% dedak jagung, 40% kalau saya perkirakan tadi itu sekitar, kalau 1 gayung itu ya sekitar kurang lebih 1 kilo, berarti 6.000 nggak nyampe karena nggak sampai sekilo. Kemudian ditambah ampas kelapa dan konsentrat 2 gayung itu 2 centong tuh ya sekitar 1/4 kilogram lah bos, sekitar ini aja ya, seperti ini aja. 2 itu untuk kelengkapan nutrisi, protein dan mineralnya. Sesekali saya berikan sisa dapur itu kan ada kadang sayuran hijau yang kita masak di sisa dari dapur. Kemudian terkadang juga saya dapatnya dari limbah sayur apkir. Pertanyaannya sekarang adalah, sampean di daerah sampean itu pakan alternatif apa yang mudah sampean temukan dan harganya murah? Karena kalau harganya pun mahal seperti daerah saya, kenapa saya tidak menggunakan dedak? Karena selain langka juga mahal bos. Kalau saya hitung-hitung nggak masuk. Nah, sekarang dengan menggunakan ampas kelapa atau ampas tahu seperti ini, saya otomatis bisa mereduksi penggunaan biaya pakan ya, dan ini pun tidak mengurangi dari nafsu makan ayam saya. Sampean bisa lihat sendiri ya. Dan untuk menyiasati kanibal, dan ini nanti kita bahas di video berikutnya. Ini sedikit saya berikan lebih, dan nanti butiran-butirannya itulah yang akan membuat ayam itu akan teralihkan perhatiannya dari memakan bulu. Karena awalnya kanibal itu dari memakan bulu teman-temannya ya. Nah, penggunaan pakan kalau kita bisa hemat sampai 30 hingga 40%, maka disitulah kita baru dalam jangka panjang kita baru bisa berbicara soal keuntungan. Ini contoh, kemarin ada salah satu sahabat baper pemula yang baru beternak
kemudian melakukan investasi di kandang, pakan, bibit, dan lain sebagainya, itu sudah berhitung kira-kira untung nggak. Nah, untuk masalah ini nanti saya bahas di video berikutnya, tetapi terkhusus kali ini kita bahas tentang pakannya dulu. Pakan ayam di fase pembesaran seperti ini, sebenarnya itulah saatnya kita menggunakan pakan alternatif, bos. Dan sebenarnya juga saya di pakan indukan juga menggunakan pakan alternatif, hanya saja saya batasi. Ini saya menggunakan dedak jagung, kemudian saya sedikit tambahkan ampas kelapa, dan saya berikan konsentrat, itu sudah pasti. Ini hari ini kemarin habis panen, dan ini sudah bertelur pagi ini 2 dari 4 indukan yang ini, dan di sana dari 2 indukan sudah bertelur 2, jadi aman. Nah, pertanyaannya adalah pakan alternatif ini kan adalah kebanyakan adalah limbah atau sisa. Bagaimana cara menyiasatinya supaya tahan lama? Nah, ini lagi, bos, yang jadi pro kontra. Ketika kita membuat proses pakan alternatif ini supaya lebih tahan lama, yaitu dengan jalan menggunakan proses fermentasi. Nah, di sebagian kalangan peternak itu tabu menggunakan teknik fermentasi pada peternakan ayam kampungnya. Padahal yang saya tahu, seperti juga kita ketahui bersama, teknik fermentasi ini fungsinya salah satunya adalah meningkatkan daya simpan. Selain memperbaiki nutrisi kualitas mutu pakan yang bermutu rendah, juga sekaligus meningkatkan daya simpannya. Nah, kalau kita sudah contoh nih lah, bos ya, untuk ini ampas kelapa ini mentok paling 3 hari, bos. Nah, kalau sekarung gini kan nggak mungkin kita kasihkan sekarung ini dalam waktu 3 hari, nggak mungkin. Itu pun dalam 3 hari itu sudah mulai berbau. Itu baru ampas kelapa, belum ampas tahu. Ampas tahu juga 3 hari itu udah nggak karu-karuan baunya. Ini yang jadi masalah. Jadi untuk memperpanjang masa penggunaannya, maka digunakanlah teknik fermentasi. Sebagian peternak kontra dengan terkait hal ini. Dibatasi, bos, jangan pol-polan, jangan jor-joran, apalagi untuk kandang yang semi umbaran, karena semi umbaran kasus macet bertelur ini kerap terjadi, bos, sering kali terjadi dan sering kali saya temukan. Jadi sebaiknya untuk indukan yang di kandang koloni, batasi penggunaan pakan alternatif yang difermentasi. Dan sekali lagi, tujuannya difermentasi itu bukan karena karena selain dia bisa membantu kita menekan amonia, yang paling utama dan yang paling penting itu adalah meningkatkan daya simpan dari pakan alternatif kita. Contohlah kita beli, kalau dedak masih mending lah, bos, dedak itu masih bisa tahan sebulan 2 bulan kalau tempatnya bagus. Di dalam karung ya, itu masih bisa tahan. Tapi gimana dengan ampas tahu, gimana dengan ampas kelapa dan lain-lain, gimana dengan ikan sisa atau ikan BS, roti BS? Kalau tidak kita menggunakan teori praktek fermentasi, ya nggak bakalan panjang umurnya, bos. Paling 2-3 hari udah busuk dia, ya kan? Nah, jadi salah satu teknik fermentasi ini adalah membantu kita dalam mengawetkan atau meningkatkan daya simpan dari pakan alternatif kita, yang secara otomatis dalam jangka panjang akan membantu kita meraup keuntungan sebanyak mungkin dari peternakan kita. Ingat, bos, beternak ini keuntungannya berjenjang, dan untuk lebih detailnya nanti di video berikutnya akan saya bahas. Oke, bos. Ini karena saya mau fermentasi ampas kelapa dulu, sekaligus saya juga mau buat fumigasi pengasapan. Karena ini cuaca di daerah saya ini mantap-mantap, sedap juga pancarobanya, dan ini kebetulan setelah sekian lama baru ada matahari. Jadi ini kesempatan kita untuk bersih-bersih kandang, beres-beres kandang, dan saya doakan kandang sampean di daerah sampean juga wabah tidak sampai masuk menyerang di kandang sampean ya, karena mengingat ini bulan-bulan ini marak banyak sekali serangan wabah virus di kandang-kandang yang rata-rata membunuh ayam hampir sekandang. Dan semoga kandang sampean tetap aman. Untuk itu like video ini. Oke, bos ya, mungkin itu saja dulu yang bisa kita sharingkan kali ini. Dan jangan pernah malu, jangan pernah takut dibully kalau sampean menggunakan pakan alternatif, karena sesungguhnya pakan alternatif yang kita fermentasi itu adalah baik untuk ternak ayam kampung kita. Jadi nggak usah takut dibully, nggak usah malu. Karena kalau kita nurutin ego, nurutin gengsi pakai pakan pakan pabrikan,
yang rugi kita sendiri, bos. Oke, jadi mungkin itu saja dulu. Kalaupun ada pendapat sampean terkait dengan tentang masalah pakan ayam, silahkan komen di bawah. Oke, sekian dari Bakal Peternak, dan semoga Bakal Peternak bisa terus memberikan warna dan memberikan motivasi, inspirasi untuk sampean terus beternak segala rumahan mandiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.